Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zikran jami' ikhwani Allah. Ala arwahi abaina umadina wa jadina sadna alimina auladina wa ila amsan hadal kitab syawlillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah, terlebih dahulu saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak. Begitu pula atas nama pengurus yayasan dan takmir masjid, ya, monggo sami-sami untuk memaafkannya. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, terakhir kemarin berkaitan dengan bacaan sholawat di awal doa dan di akhir doa. Di kita diperintah, ya, untuk memulai atau membuka doa itu diawali dengan sholawat kepada Nabi, di samping memuji Allah. Ya, paling tidak bacaan sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad, tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, monggo. Jadi kemudian kita muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Atau dibalik sholawatnya di nomor 2 kan tidak masalah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terus berdoa Allahumma seterusnya. Di akhir doa kita diperintah juga, ya, untuk menutup dengan bacaan sholawat dan memuji Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Paling tidak itu bacaan yang singkat, ya, singkat. Ditambahi, ya, sholawat, ya, kepada Rasulullah, ya, dengan memuji Allah, ya, yang lebih banyak tidak ada masalah. Ya. Mengapa kemarin disebutkan hadis yang dari Umar bin Khattab bahwa doa kita itu, ya, tidak naik ke langit, jadi berada di antara langit dan bumi. Ya, jadi kemarin inna du'a mauqufun bainas sama'il ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Doa kita itu kalau enggak diawali dengan sholawat, ya, itu melayang-layang di antara langit dan bumi, tidak sampai ke langit.
Dalam arti doa kita nggak sampai pada Allah. Ya. Jadi doa kita tidak sampai kepada Allah. Jadi melayang-layang. Ya, kalau tidak sampai berarti ya lam yurad tidak yurad itu ditolak ya. Jadi yurad. Jadi doanya ya nggak makbul. Adapun sholawat macam-macam ya, ada yang mulai dengan sholawat Fatih, sholawat Nariyah ya, sholawat Munjiyah, atau sholawat yang lain ya. Samping Allahumma sholli ala Muhammad wa hamdi rabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina ila akhir ayat ya, akhir sholawat. Jadi ini memang ada dasarnya ya, ada dasarnya. Jadi bukan bid'ah ya, jadi ada dasarnya ya, sehingga ijma ulama, kebanyakan para ulama itu menganjurkan ya kepada kita untuk memulai doa itu dengan memuji Allah dan sholawat kepada Rasulullah. Wa kadzalika yahtamu du'a'u bihima, begitu pula untuk menutup doa itu juga ya dengan memuji Allah dan sholawat kepada Rasulullah ya. Sehingga kita doa itu jangan tergesa-gesa, ngapunten ya. Donga itu kan kita minta kepada Allah ya, dibaca dengan dihayati apa yang kita minta kepada Allah. Jangan sampai cepet-cepet ya, apalagi tidak ngerti maksudnya ya. Jangan terus punya pendapat Allah kan mesti ngerti apa yang saya baca ya, tapi nggak connect ya, mboten sambung. Kalau kita yang baca cepet-cepet apalagi nggak tahu arti maksud dari apa yang kita baca atau kita berdoa kepada Allah ya nggak sambung ya mohon maaf, mungkin ya sukar untuk makbul, untuk diterima. Jadi sebaiknya ya pelan-pelan sambil dihayati apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah. Saya teruskan, bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati alal anbiya'i wa alihim taba'an sallallahu alaihi wasallam. Babus sholati alal anbiya, bab sholawat kepada para nabi ya, jadi mendoakan supaya para nabi juga memperoleh rahmat dari Allah, wa alihim dan keluarga nabi ya. Tabaan sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sallallahu alaihi wasallam ya. Sholawat kepada para nabi selain Nabi Muhammad dan keluarganya dengan bacaan sallallahu alaihi wasallam. Ajma'u ala sholati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama itu sepakat untuk sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika, dengan itu ajma'u man yu'taddu bihi ala jawaziha wastihbabiha ala sa'il anbiya'il malaikati istiqlalan ya. Begitu pula para ulama sepakat ya, untuk bersolawat atau bolehnya solawat dan disunatkannya solawat kepada semua para nabi ala sa'il anbiya'i wal malaikati, dan para malaikat istiqlalan secara terpisah.
Wa amma ghairul anbiya'i, adapun selain para nabi, fal jumhuru ala annahu la yusalli alaihim ibtidaun. Untuk selain para nabi, fal jumhuru, maka jumhur ulama, kebanyakan ulama, ala annahu berpendapat la yusalli alaihim, ya, tidak dengan sholawat kepada mereka, ya, ibtidaun untuk mengawalinya, memulainya. Fala yuqalu, contohnya seperti dikatakan Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk selain para nabi itu kita tidak mengikutkan sholawatnya. Jadi setelah menyebutkan nama sahabat atau tabi'in atau orang soleh yang lainnya, tidak dengan bacaan sholawat, ya, sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi, ya. Waqtulifa fi hadzal man'i, ya, waqtulifa, ada perbedaan pendapat fi hadzal man'i, dalam larangan ini. Faqala ba'du ashabina, kata Imam Nawawi, maka sebagian para ashab atau sahabat teman kami berpendapat huwa haramun, itu adalah haram. Jadi menyebutkan atau menambahi sholawat kepada selain Nabi itu hukumnya haram. Contoh tadi Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian berpendapat itu haram. Wa qala aktsaruhum makruhun karohat tanzih. Kebanyakan dari mereka, ya, jadi para ulama berpendapat itu makruh, ya, makruh tanzih. Jadi makruh tanzih, ya. Jadi makruh yang mendekati kepada haram. Wa dhahaba katsirun minhum ila annahu khilaful aula wa laisa makruhan. Dan ada yang berpendapat, ya, jadi wadhaba kasirun, kebanyakan dari mereka itu, ya, punya pendapat ila annau khilaful aula, bahwasanya itu adalah menyalahi al aula itu yang utama. Walaisa makruhan, dan tidak makruh. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama haram, yang kedua makruh tanzih, yang ketiga tidak makruh. Was-shahihu, dan yang benar, alladzi alaihil aksaruna annahu makruhun, yaitu pendapat yang mengatakan kebanyakan mereka itu yang berpendapat makruh karohat tanzih. Jadi makruh tanzih di annahu, bahwasanya syiaru ahlul bid'ah ahlul bid'i. Jadi karena itu merupakan syiarnya ahli bid'ah. Waqad nahaina, dan telah kami larang an syiarihim, untuk mensyiarkan atau untuk berikan tanda-tanda. Wal makruhu wa ma warada fihi nahyun maksudun. Jadi yang dimaksud di sini memang pendapat, ya, kebanyakan ulama itu adalah makruh. Jadi jamaah untuk mengucapkan sholawat kepada selain Nabi, ya, itu hukumnya adalah makruh.
Karena makruh sebaiknya ya tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Nah, terus bagaimana untuk kalau kita menyebut nama para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang soleh, ulama-ulama salaf yang soleh dulu, ya, itu dengan ya, apa? Maka disebutkan di sini ya, qala ashabuna wal mu'tamadu fi dzalika anna sholata sharat makhsusatan fi lisani salafi bil anbiya'i sallallahu wasallamu alaihim. Jadi pendapat ya yang muktamad ya, yang bisa dipakai pegangan dalam hal ini bahwasanya sholawat itu memang khusus ya, pada lesan ulama salaf atau ya, yang diucapkan oleh ulama salaf dulu itu adalah hanya kepada bil anbiya sallallahu wasallamu alaihim, kepada para nabi ya, jadi salawatullah wasallamu alaihim itu ya hanya kepada para nabi, sehingga tidak boleh ya kepada selain para nabi. Sebagaimana kama anna qaulana ya, bahwasanya ucapan azza wa jalla maksusun billahi subhanahu wa ta'ala itu khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya sebagaimana azza wa jalla, jadi azza wa jalla itu hanya untuk Allah ya, kalimat yang digandengkan dengan Allah, tidak kepada yang lain ya. Fakama dan sebagaimana la yuqalu dan tidak dikatakan, tidak diucapkan Muhammadun azza wa jalla ya, Muhammad azza wa jalla wa inkana azizan jalilan, walaupun Nabi Muhammad itu azizan, orang yang mulia, jalilan dan termasuk orang yang agung ya. Jadi azza wa jalla itu diperuntukkan hanya untuk Allah, nggak boleh kepada Nabi Muhammad, apalagi kepada orang lain ya. Di Nabi itu orang yang paling mulia, kekasih Allah, tetapi tidak boleh diberikan ya, digandeng dengan gelar azza wa jalla atau kalimat azza wa jalla digandeng dengan Nabi Muhammad, tidak boleh. Itu adalah khusus milik Allah, jadi Allah azza wa jalla ya, walaupun Nabi itu orang yang mulia, jalilan dan agung. La yuqalu juga begitu, tidak diucapkan, dikatakan Abu Bakrin au Aliyin sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar atau Ali dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana ma'nahu sahihan ya, walaupun secara makna menurut artinya itu benar, tetapi tidak boleh ya. Wattafaqu dan para ulama sepakat ala jawazi dibolehkannya ya ja'li ghairil anbiya'i taba'an lahum fis sholati ya, jadi boleh untuk mengucapkan sholawat, jadikan sholawat itu kepada selain Nabi ya, untuk mengikuti para nabi sebagaimana para nabi, yaitu kepada para keluarga Nabi. Fayuqalu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ya wa asbaihi. Kalau diikutkan sholawat itu yang pertama kepada Nabi, diteruskan kepada selain Nabi, itu boleh, tapi di depannya harus ada ya kata Nabi. Jadi harus ada kalimat, maksudnya ya kalimat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak boleh langsung Allahumma sholli ali Muhammad, enggak boleh. Ya,
tapi diikutkan, disertakan ya, di keluarga Nabi ya, kepada sahabat Nabi, istri-istri Nabi dan dzurriyyah keturunan Nabi, wajbai dan orang-orang soleh yang mengikuti jejak Rasulullah. Itu boleh kalau disertai, diikutkan di belakangnya ya. Sebagaimana lil ahaditsi as-shahihah fi dzalik ya, jadi banyak hadis-hadis sahih yang tentang itu. Waqad umir nabi fi tasyahudi, dan juga begitu telah diperintahkan kepada kami dengan sholawat kepada Nabi dan diikutkan ya selain Nabi itu fit tasyahudi, dalam tasyahud. Bacaan tasyahud itu ya, setelah kita Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Jadi boleh diikutkan ya, mengikutkan, tapi depannya itu ada nama Nabi ya, sholat pada Nabi dulu, maksudnya begitu ya. Walam yazalis salafu alaihi kharijus sholati aidan, begitu pula ulama salaf, ulama terdahulu itu ya juga selalu ya mengucapkan sholawat kepada selain Nabi, mengikuti Nabi. Maksudnya yang tadi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, kharijus sholati di luar sholat boleh. Jadi seperti saya biasanya kalau buka ya dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, kan gitu nggih. Jadi boleh wasahbihi ajmain ya. Jadi orang-orang yang pidato, khutbah ya, kemudian mukaddimahnya, sholawatnya ditambahi untuk mengikutkan ya keluarganya ya, Nabi ya, dan para sahabat Nabi dan orang-orang yang baik ya, itu boleh. Jadi tidak dilarang walaupun di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas salamu, adapun salam ya, tadi sallallahu ya, alaihi wasallam, sallallahu alaihi ya, ini adapun salam, faqala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini min ashabina ya, Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini ya, berpendapat ya, salah seorang dari ya, ashab kami, katanya Imam Nawawi, wa fi makna as-sholati, salam yang punya makna as-sholah, sholawat ya, fala yusta'malu fil ghaib ya, maka tidak dilakukannya, tidak digunakannya. Wala yufradu bihi ghairul anbiya'i, juga begitu untuk perorangan ya, selain para nabi ya. Jadi fala yuqalu, bukan dikatakan, tidak diucapkan ya, Aliyun alaihi salam, Ali alaihi salam, sehingga kalau biasanya kalau kita tarawih yang tarawih 20 ada Bilalnya itu ya, itu tidak, ketika nama sahabat diucapkan tidak disauti dengan alaihi salam ya. Jadi Al-Khalifatur Rabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jawabannya gimana? Tidak alaihi salam, jawabannya dengan
ya kalimat radhiyallahu an, atau ada yang jawab dengan karramallahu wajha. Ya. Ya, jadi khusus untuk Sayyidina Ali. Pada sahabat yang lain juga begitu, tidak dengan alaihi salam tapi dengan radhiyallahu an. Au salamun alaikum au assalamu alaik au alaikum wa dza mujmaun alaih wa sayati idakhuhu fi abwabi insyaallah taala. Jadi ya telah jelas ya, jadi untuk selain para nabi ya tidak diucapkan bacaan sholawat. Apakah sholawat itu bacaan sholla ya atau as-sholatu ya, walaupun juga begitu dengan as-salam, yang as-salam ini punya makna as-sholah ya, tidak digunakan ya. Jadi, contohkan tadi adalah sahabat Ali, itu tidak dengan alaihi salam atau sallallahu alaih, tidak ya. Faslun, fasal, yustahabbu at-taradi wat tarahumi ala sahabati wat tabi'ina faman ba'dahum minal ulama wal ubadi wasail akhyar. Yustahabbu, disunatkan, dianjurkan at-taradi, untuk mengucapkan ya, menambahi setelahnya itu dengan radhiyallahu atau at-tarahumi rahimahullah. Jadi at-taradi itu bacaan radhiyallahu, itu at-taradi. Kemudian kalau tarahum itu ada rahimahullah, ya, rahimahullah. Itu disunatkan untuk ala sahabati, kepada sahabat, wat tabi'in ya, nah wat tabi'ina, para tabi'in setelah sahabat ya, jadi orang yang hidup setelah sahabat, faman ba'dahum, dan orang-orang sesudah mereka, minal ulama, dari para ulama salaf ya, ulama terdahulu, wal ubadi, dan para ahli ibadah, wasail akhyar, dan orang-orang yang pilihan ya. Fayuqalu, maka dikatakan, diucapkan ya itu dengan radhiyallahu anhu ya, au rahimahullah. Jadi dengan ucapan radhiyallahu an atau rahimahullah ya. Jadi kepada para sahabat ya, sebagaimana kalau kita nyauti Bilal ya, itu ketika di nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya disebut, maka jamaah biasanya menyauti dengan kalimah radhiyallahu an ya. Atau dengan rahimahullah. Nah, ini kepada biasanya yang selain sahabat itu dengan rahimahullah ya. Jadi seperti pengarang kitab ini Muhammad disebut ya, Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ya, rahimahullah ya. Jadi kepada para ulama ya, kepada orang-orang yang ibadahnya benar-benar baik, ahli ibadah benar, dan orang-orang pilihan. Mungkin ya, kalau kita nyebut nama-nama para imam madhab nah, imam mujtahid ya, jadi itu dengan rahimahullah ya. Wa amma ma qalahu ba'dul ulama an inna
qaulahu radhiyallahu an maksusun bis sahabah. Jadi radhiyallahu an itu adalah khusus untuk sahabat. Kalau fi ghairihim, selain sahabat itu adalah rahimahullah faqat, ya. Falaisa kama qala la yuwafiqu alaihi bal as-sahul ladzi alaihi al-jumhur istihbabuhu wa dalailu aksar an takhsara. Ya, jadi pengertiannya untuk Nabi Muhammad dan para nabi yang lain itu, ya, kita mendoakannya, menggandengnya dengan bacaan sallallahu alaihi wasallam, boleh, ya. Adapun kepada selain nabi itu tidak boleh, jadi makruh. Ada kebanyakan makruh tanzih, ya. Terkecuali kalau diikutkan. Jadi kecuali kalau diikutkan itu boleh. Dalam arti di depannya itu ada nama nabi, ya, disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, atau wa man tabi'ahum ila yaumiddin, ditambahi begitu, boleh, karena diikutkan, mengikuti nabi, di depannya ada nabi. Tapi kalau sendiri itu tidak boleh, makruh tanzih, ya. Jadi makruh itu sebaiknya, ya, dihindari, tidak dilakukan, ya. Nah, untuk kepada selain nabi, untuk sahabat itu adalah radhiyallahu an. Untuk selain para sahabat itu adalah rahimahullah. Jadi supaya kita memahami mengapa kok beda-beda, karena memang kedudukannya, ya, kehidupan zamannya sudah berbeda, ya, dan memang walaupun secara makna tadi itu benar, Bu, tetapi, ya, ada keterangan dalam agama ini, ada penggunaan tersendiri, ya, untuk menambah, ya, atau mendoakan, ya, kepada para nabi, ya, nabi dan para nabi, kepada para sahabat, pada tabi'in, para ulama, para ahli ibadah, dan orang-orang yang terpilih, ya. Itu ada perbedaan, ya. Sehingga juga begitu kepada Allah, ya, Allah itu adalah Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kepada nabi, ya, jadi dengan menyebutkan Muhammad Azza wa Jalla tidak boleh. Kemudian fa'in kana al-mazkuru sahabiyan ibna sahabi yin qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, untuk sebutan anaknya sahabat, dan anaknya sahabat ini pun hidup semasa Rasulullah, termasuk sahabat, maka disebutkan tidak radhiyallahu an, tetapi radhiyallahu anhuma, ya. Jadi hadis-hadis itu ani bani Umar radhiyallahu anhuma, ya. Jadi semacam itu. Begitu pula ani bani Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Ani bani Zubair, ya, ya, Ibnu Zubair, Ibnu Ja'far, ya, wa Usama bin Zaid wa nahwuhum. Jadi ini biasanya, ya, di hadis, ya, hadis itu biasanya disebutkan semacam itu. Jadi tidak radhiyallahu an, tetapi radhiyallahu anhuma. Di tata caranya semacam itu, ya. Jadi cara memberikan doa, ya, atau memberikan kebaikan kepada para sahabat, para tabi'in,
dan seterusnya itu sudah diatur ya. Jadi, tidak boleh kita seenaknya ya, atau ngawur ya, tidak boleh ya. Jadi supaya tidak salah. Jadi, kalau tidak ngerti diketawakan orang lain yang ngerti ya. Ketara lek gak ngaji kan gitu ya. Jadi, kok Muhammad azza wa jalla ini salah ya, walaupun secara makna benar tetapi penggunaannya salah ya. Faslun fa in qila, jika dikatakan idza dzukira Luqmanu wa Maryamu hal yusolli alaihima kal anbiya, apakah bila disebutkan nama Luqman itu kan termasuk dipakai nama surat dalam Al-Quran ya, diabadikan ya, nama Luqman itu. Wa Maryam itu pula ya Siti Maryam ya, Maryam ibunya Nabi Isa. Hal yusalli alaihima kal anbiya'i, apakah juga ya sholawat ya, bacaan sholawat kepada keduanya sebagaimana para nabi. Am yutaraddo kasahabatil auliya, apakah atau apa ini dengan kalimat radhiyallahu an, kalau Luqman ya radhiyallahu anhu, kalau Maryam ya radhiyallahu anha, kasahabati wal auliya, sebagaimana sahabat atau para wali. Am yaqulu alaihi wassalam, apa diucapkan kepada keduanya assalam ya, alaihi salam atau alaihi salam. Fal jawabu, maka jawabannya annal jawahira minal ulama'i ala annahuma laisa nabiyyin ya. Para ulama atau jumhur ulama ya, kebanyakan para ulama itu berpendapat bahwa keduanya itu bukan nabi ya, laisa nabiyyin ya, keduanya bukan nabi. Laisa nabiyain ya, kalau dua orang nabiyain ya, nabiyin akan banyak ya, nabiyain, laisa nabiyain. Jadi keduanya itu bukan nabi ya. Tetapi waqad satu mangkola nabiyani ya, ada yang berpendapat juga bahwa keduanya itu adalah nabi ya. Jadi ada yang berpendapat, tetapi kebanyakan ulama mengatakan siapa Luqman dan Maryam itu adalah bukan nabi, walaupun ada yang mengatakan nabi ya. Maka faida udifa dzalika faqad qala ba'dul ulama ya, kalaman yufham minhu annahu yaqulu qala Luqman aw Maryam sallallahu alal anbiya wa alaihi aw alaiha wasallam ya. Jadi kalau keduanya itu yang berpendapat nabi, maka ucapan yang digandengkan ya, yang disambungkan untuk Luqman atau Maryam itu dengan sallallahu ya alal anbiya wa alaihi au alaiha wasallam ya. Tetapi kalau bukan nabi ya, itu yuqalu dikatakan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha ya. Jadi ini karena kebanyakan para ulama mengatakan keduanya itu bukan nabi, maka ketika nama Luqman disebut ya boleh diteruskan atau dijawab
yang lain mendoakannya dengan radhiyallahu an atau Maryam radhiyallahu anha. Tapi yang berpendapat bahwa itu nabi, maka ada yang mengatakan alaihi salam untuk Luqman atau alaihas salam untuk Maryam, ya. Jadi kembali supaya kita pahami kok ada perbedaan, ya memang ada pendapat bahwa Luqman Maryam itu adalah nabi, tapi kebanyakan para ulama di ijma'ul ulama bahwa Maryam, ya, dan Luqman itu, ya, laisa nabiyain, bukan nabi. Nah, sehingga kalau disebutkan nama Luqman, nama Maryam, ya jawabnya atau mendoakannya adalah dengan radhiyallahu an atau radhiyallahu anha, ya. Jadi umpama kalau qala Maryamu, ya, radhiyallahu anha, ya, sama dengan istri Rasulullah dalam hadis-hadis itu kalau Ana Aisyata radhiyallahu anha, contohnya, ya, siapa, Sayyidina Aisyah ketika meriwayatkan hadis itu kemudian diteruskan dengan kalimat doanya itu adalah radhiyallahu anha karena perempuan, tapi kalau laki-laki Luqman radhiyallahu anhu. Jamaah rahimakumullah, itulah berkaitan dengan, ya, kita disunatkan untuk membaca sholawat, ya, berkaitan dengan sholawat kepada Nabi, kepada para Nabi, begitu pula mendoakan, ya, kepada orang-orang yang baik, apakah itu sahabat, para tabi'in, ya, ulama-ulama yang baik, para ahli ibadah, orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah itu, ya, sudah dijelaskan tadi, ya, kalau memang pakai sholawat maka diikutkan dengan Nabi boleh, tapi kalau terserah sendiri itu tidak boleh, ya. Jadi tadi disebutkan, ya, tidak boleh Ali sallallahu alaihi, nggak boleh, tapi kalau para keluarga Nabi dan yang lainnya itu diawali dengan sholawat pada Nabi diikutkan, itu boleh, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Moga-moga kita senantiasa juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillah.